Apa pertama? Jadi pada siang hari ini tahu nggak ini mata pelajaran apa? Enggak tahu Pak. Gimana, ada jadwalnya enggak? Jadi siang hari ini kita belajar mata pelajaran PPKN ya. Sebelum memulai pelajaran ini, Bapak mau tahu dulu siapa yang nggak hadir? Ada yang nggak hadir? Hadir semua. Oke, sebelum lebih lanjut lagi, coba lihat kanan kiri, depan belakang, ada sampah enggak? Meja putihnya dirapiin dulu supaya nanti pembelajarannya lebih nyaman. Karena kalau nyaman enak. Sudah. Oke. Ketua kelas siapa? Dimas, tolong teman-temannya dibimbing untuk berdoa dulu. Baik Pak. Semoga teman-teman sekalian sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, atau ini kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih ketua kelas Dimansa dan mimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, Bapak ada sedikit kata-kata motivasi untuk kalian semua supaya lebih semangat lagi belajarnya ya. Apa itu Pak? Ada. Jadi kalian jangan takut salah dalam belajar, karena kesalahan adalah guru terbaik dalam mengajarkan kita untuk menjadi lebih baik. Oke. Oh ya, itu beda. Ada yang masih ingat enggak tentang materi minggu kemarin? Ya. Nama? Minggu kemarin kami belajar tentang integrasi nasional. Integrasi nasional. Tahu apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional itu adalah proses menyatukan berbagai kelompok budaya, etnis, agama dalam suatu negara agar tercipta kesatuan dan keselarasan. Oke, tepuk tangan dulu pertama. Jadi integrasi nasional tadi merupakan upaya untuk menyatukan berbagai ras, suku, agama yang ada di suatu wilayah untuk menciptakan wilayah yang damai, nyaman ya. Nah, kita lanjut ke materi hari ini. Bisa dilihat ada tujuan pembelajarannya, ada definisi, ada macam-macam. Oke, langsung aja, nggak usah kelamaan. Jadi di sini tujuan pembelajaran pada siang hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis ancaman dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan dalam lingkungan Bhinneka Tunggal Ika. Membawanya dan sendiri agar lebih cepat. Sudah ya. Oke, sebelum itu Bapak mau nanya, apa sih ancaman itu? Tadi itu? Apa? Menurut saya Pak, ancaman itu adalah suatu keadaan atau kondisi yang mengancam atau membahayakan keutuhan dan kedaulatan negara. Benar apa enggak tuh? Yang lainnya gimana? Ada nggak? Ada lagi nggak? Yang lainnya? Nah, cuma di masa doang sih. Kalian emang nggak pernah merasa terancam gitu? Gimana? Pas lagi ngapain? Pernah nggak? Nah, pas lagi apa itu? Kira-kira ancaman menurut kalian itu apa? Ancaman itu adalah suatu keadaan ketika merasa tekanan Oh, saat ada orang Nah, iya. Benar kata siapa? Abel. Tepuk tangan dulu ke Abel. Nah, jadi ancaman ini dalam materi kita hari ini ancaman dalam negara ya. Nah, ancaman sendiri itu
merupakan setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Benar yang dikatakan dibantah sama Abel tadi, karena itu sangat tidak membuat kita nyaman ya, makanya jangan sampai terjadi gitu. Nah, ancaman ini yang berdimensi ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan, termasuk ke dalam ancaman non militer atau tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Yang sudah disebutkan tadi tidak ada ancaman di bidang militer karena ancaman ini bersifat tidak baik fisik, tidak dengan yang ideologi politik itu tidak cenderung kurang main ke fisik. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas ideologi di bidangnya. Ideologi macam-macam ancaman di bidangnya. Sorry, Bapak sering typo ya, maafkan. Ini ada macam-macam ancaman di bidang ideologi. Nah, ancaman di bidang ideologi ini adalah ancaman yang berpengaruh pada pola pikir atau dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Contohnya radikalisme, pengaruh asing atau globalisasi, maksudnya paham ideologi komunis dan liberalisme di Indonesia. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada nggak? Sudah paham semua nih? Aman? Ya, itu fokusnya walaupun mendung ya. Iya, Pak. Nah, yang kedua ini ada ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik merupakan upaya dan tindakan yang bisa mengancam kedaulatan negara yang berkenaan dengan politik. Pak, saya mau bertanya. Boleh. Tadi di bidang ideologi itu kan ancaman yang berpengaruh pada pola pikir. Contohnya seperti apa ya, Pak? Ancaman berpola pikir ya? Iya, Pak. Contohnya seperti paham komunisme. Itu suatu ancaman yang dapat ya. Nah, sini dulu. Bapak ini udah dari mana? Papua. Lain kali ikan begadang. Oke. Mau apa tadi? Galak banget. Nah, apa tadi? Ancaman yang berpengaruh pada pola pikir. Nah, itu paham komunisme. Tadi kalau paham komunisme itu disebarkan, itu dapat merusak pikiran kita yang berlandaskan Pancasila. Jadi itu sangat berbahaya ya. Makanya kalian kalau ada ilmu-ilmu yang baru gitu tentang ideologi, kalian jangan mencerna secara mentah-mentah. Kalian harus memasak dulu. Biar matang. Ya. Biar matang. Dan nggak salah. Ini salah biar tidak menjadi ancaman terhadap ideologi. Nah, dan ini di dalam ancaman di bidang ideologi. Kita lanjut ke bidang politik. Ancaman di bidang politik adalah setiap upaya dan tindakan yang bisa mengancam kedaulatan negara yang berkenaan dengan politik. Contohnya korupsi, nepotisme, atau KKN. Dan ada ketentuannya politik uang, penurunan paksa pemerintahan, provokasi politik sara. Ada yang mau ditanyain? Saya, Pak. Ya, sama Allah. Iya, Pak. Iya, Allah. Saya mau bertanya tentang di bidang politik itu politik uang, Pak. Politik uang itu yang seperti apa, Pak? Oh, politik uang. Nah, kebetulan banget nih, ini kan lagi musim politik ya, pemilihan kepala daerah. Jadi Bapak contohkan seperti ini. Jika ada suatu calon gubernur atau calon wakil gubernur, itu tuh mereka tuh terkadang tuh melakukan politik uang. Nah, politik uang itu apa? Dia tuh memberikan menyuruh bawahannya atau rekan-rekannya itu untuk memberikan uang kepada masyarakat supaya masyarakat tersebut memilih mereka untuk menjadi kepala daerah. Itu pengertian sedikit pengertian mengenai politik uang. Sudah paham orang? Paham, Pak. Paham ya? Yang lainnya gimana? Sudah paham? Paham. Oke, lanjut ya. Lanjut, Pak. Nah,
Di sini ada ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi adalah setiap usaha dan kegiatan yang dapat mengancam kesejahteraan masyarakat dan kehidupan perekonomian bangsa. Contohnya bisa dilihat ada tingginya tingkat pengangguran, inflasi, kebijakan ekonomi yang merugikan rakyat. Gimana? Paham? Yakin? Coba Bapak mau nanya nih, maksudnya dari inflasi itu apa? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, Bapak kasih reward. Ada deh nanti. Saya Pak, Apa? inflasi itu kayak kenaikan nilai mata uang Pak. Misalnya dulu 10.000 itu bisa dapat macam-macam, sedangkan kalau sekarang 10.000 bisa dapat beberapa barang. Oke, benar. Tepuk tangan untuk si Aura. Nah, karena cuma Aura sendirian. Oh, masih ada lagi? Saya Pak. Oh iya, silakan. Jadi inflasi itu adalah kenaikan harga barang atau jasa secara umum dan dalam jangka waktu tertentu. Jadi inflasi dapat diartikan sebagai hilangnya daya beli secara Oke, benar sekali. Tepuk tangan lagi untuk yang dia. Jadi inflasi tadi itu merupakan peningkatan bahan baku ya, bahan pokok seperti yang awalnya 10.000 bisa dapat banyak, bisa dapat mie, telur, minyak dan lain sebagainya. Sekarang itu malah berkurang, cuma dapat mie doang 3 biji. Nah, itu namanya inflasi. Oke, ya. Yang lainnya harap untuk memperhatikan pelajarannya karena kita minggu depan akan ulangan harian. Mohon diperhatikan, jangan ribut, perhatikan mata pelajaran. Apa? Oke, ada ya. Oh ini wajibnya ada di. Oh ya, rewardnya belum ya? Rewardnya Aura sama Dini. Bapak terakhir di kantin nanti ya. Gak apa reward itu karena cuman Dini sama Aura yang berani jawab. Apresiasi. Lanjutnya. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya merupakan setiap usaha dan kegiatan yang dinilai mengancam, ya, mengancam dan membahayakan aspek sosial serta ragam budaya asli bangsa Indonesia. Bisa contohkan selain yang tertera di papan tulis. Ada? Ya, pengaruh budaya asing dari LGBT di negara barat, Pak. Oke, siapa namanya? Tangan dulu, jadi yang disebutin Alfarisi tadi pengaruh budaya asing seperti LGBT dari budaya barat. Nah itu merupakan salah satu ancaman di bidang sosial dan budaya. Karena apa? Karena itu sangat mulainya dari norma sosial dan merusak citra budaya. Karena itu tidak etis lah ya, karena penyimpangan itu. Nah, contohnya konflik SARA. Apa sih SARA itu? Agama ras dan antar golongan. Biasanya di negara yang majemuk seperti negara Indonesia itu sangat banyak konflik, terutama yang diakibatkan oleh SARA, agama ras dan antar golongan. Nah ini menjadi ancaman yang sangat mengkhawatirkan ya, karena kita berbagai suku bangsa di sini, ada suku Jawa, Jawa, Sunda, Melayu, Batak, dan lain sebagainya. Nah ini sangat sensitif bila ada sedikit percikan masalah gitu. Jadi dapat menyebabkan ancaman di bidang sosial budaya. Nah yang selanjutnya ada munculnya gejala westernisasi. Ada yang tahu? Saya Pak. Ya. Jadi dalam komunikasi itu gaya cenderung kepada baratan yang lebih meniru model pakaian negara. Nah, benar. Ini yang dia. Westernisasi tadi merupakan meniru atau mengikuti budaya mengikuti cara berpakaian, cara apapun itu ya dari budaya barat, dari daerah barat. Ini tentu sangat mengancam budaya di Indonesia, karena budaya di Indonesia itu semakin terkikis oleh westernisasi ini. Baik kebanyakan pemuda yang melakukan westernisasi ini karena apa? Dia ingin lebih gaul, dia ingin lebih maju, modern. Jadinya mereka meninggalkan budaya Indonesia.
Padahal kalau budaya Indonesia itu banyak dan bisa dikreasikan seperti budaya Barat. Maksudnya tuh bisa mengimbangi supaya tidak generasi muda tidak menggunakan budaya seperti pakaian Barat gitu kan. Nah, yang selanjutnya ada budaya semangat gotong royong atau solidaritas sosial. Di tempat kalian masih ada yang gotong royong nggak masyarakatnya? Masih. Nah, gotong royong apa itu? Berdesa makan. Tadi? Halaman desa. Itu kalau bisa perhatiin bapak lagi ngajar ya. Oke, makasih. Ada lagi? Satu lagi? Apa sih? Bersihin balai desa, Pak. Bersihin balai desa. Nah, bener banget ya. Gotong royong ini bisa berkegiatan banyak macam, bisa dari bersihin selokan, bersihin balai desa dan halaman desa. Nah, Bapak lihat sekarang ini jarang ya gotong royong terlihat di daerah perkotaan. Nah, ini menjadi ancaman di bidang budaya. Padahal gotong royong ini sangat bagus untuk kebersihan lingkungan kita dan mempererat tali silaturahmi dan solidaritas sosial. Padahal itu sangat bagus, tapi gimana ya? Dengan makin berkembangnya zaman, Bapak rasa semakin banyak kehidupan yang individual ya, jadinya tidak terlalu gotong royong. Oke, di bidang sosial budaya udah aman ya, paham semua ya? Paham. Kita lanjut ke dari selanjutnya. Nah, yang terakhir ini ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan adalah setiap usaha dan kegiatan yang dinilai mengancam dan membahayakan pertahanan, keamanan, serta keutuhan bangsa. Contohnya, imigran hilang, gerakan separatisme di beberapa daerah, seperti organisasi Papua Merdeka, seperti GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Ada yang mau ditanyain? Pak? Apa saja upaya yang dapat dilakukan oleh kita sebagai anak bangsa untuk mencegah terjadinya konflik SARA, mengingat negara Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan antar golongan? Oke, upaya untuk mengatasi konflik SARA karena banyaknya berbagai suku, budaya, ras, agama, dan golongan gitu ya. Apa sih upayanya? Ada yang bisa bantu jawab? Tipis-tipis gitu. Nanti Bapak tambahin, oke? Mungkin toleransi, Pak, menghargai berbeda. Toleransi menghargai berbeda. Ada lagi? Nggak ada? Oke, jadi Bapak tambahin ya. Gimana sih cara untuk upaya untuk mencegah mengatasi itu ya? Kita tuh hidup di negara Indonesia tuh di masyarakat yang majemuk berbagai suku bangsa. Jadinya kita apabila melihat orang lain sedang melakukan ibadah, sedang melakukan kegiatan budaya, ada istiadat, itu jangan kita celah, jangan kita ngomong itu aneh, ini apa, kok ini gini sih, jangan. Itu merupakan suatu kegiatan yang termasuk dalam suku, agama atau budaya gitu. Jadinya jika kita menghargai itu, kita tuh aman, nggak bakal terjadi konflik sampai menimbulkan perpecahan gitu ya, dalam pertahanan keamanan. Nah, ada juga selain itu kita juga harus saling merangkul sama warga Indonesia ini untuk menciptakan untuk mengimplementasikan sila ketiga. Ada yang tahu? Sila ketiga? Pintar lagi. Nah, jadinya jika persatuan kita erat, maka tidak ada terjadinya ancaman di bidang pertahanan, keamanan maupun di bidang apapun itu, karena kita saling menghormati, saling toleransi. Nah, begitu ya. Oke. Begini slide materi terakhir. Oh, belum deh. Terakhir untuk bidang-bidang macam-macam ancaman di bidang aja. Nah, ini untuk upaya penyelesaiannya. Ada yang mau bantu baca? Ayo dong. Kita Pak Rahman, ya boleh bacain.
Baik Pak, upaya penyelesaian yang pertama di bidang Suaranya lebih keras lagi biar teman-temannya kelihatan itu. Suaranya biar kelihatan. Oke, yuk. Baik Pak, yang pertama di bidang ideologi Pak, yaitu dengan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari. Yang kedua itu Pak, di bidang politik, yaitu dengan turut mengawal suara hasil pemilu, menegakkan hukum untuk mencegah KKN. Oke, stop. Bapak minta yang lainnya nih. Kayaknya di belakang itu ada yang ngantuk. Nggak ngerti siapa? Cerita. Baik Pak, upaya penyelesaian dalam bidang politik, yaitu turut mengawal suara hasil pemilu, penegakan hukum dan penegakan hukum untuk mencegah KKN. 3. Bidang ekonomi, itu memberdayakan para pelaku UMKM, mengelola sumber daya alam dengan baik. 4. Itu bidang sosial budaya, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dan tidak membedakan suku, ras, budaya, dan agama. Terakhir itu bidang pertahanan dan keamanan, menindak tegas pelanggaran hukum yang membahayakan keamanan negara, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bela negara. Oke, terima kasih Pak. Sudah cerita dan apa? Sudah membantu Bapak untuk membacakan slide ini ya. Nah, jadi ini 5 ini merupakan upaya penyelesaian dalam dari berbagai bidang yang telah kita pelajari tadi. Nah, bidang pertama, bidang ideologi, mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jika kalian berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, Bapak yakin kalian tidak akan yang namanya mengalami pengikis ideologi. Nah, tidak mengalami pengikisan ideologi. Karena apa? Karena saya sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, Pancasila sendiri itu sudah kan berisikan berbagai 5 dasar yang menjadi fondasi ya di negara kita. Jadinya kita tuh dalam kehidupan sehari-hari kita tuh lebih aman gitu, lebih apa namanya? Lebih kuat imannya ibaratnya gitu. Ya Pak. Nah, di bidang politik, terus mengawal suara hasil pemilu, penegakan hukum untuk mencegah KKN. Kita tuh setelah yang sudah Bapak sampaikan tadi dari pertanyaan Syaura, bahwa kita tuh selain harus bisa memilih kepala daerah yang menggunakan money politik, kita tuh harus ikut mengawal suara hasil pemilu. Supaya apa? Supaya tidak supaya tidak adanya KKN, korupsi. Nah, itu sangat perlu ya, dan tidak supaya tidak terjadi kecurangan dalam bidang politik ini. Karena seperti yang kita tahu bahwa banyak kecurangan yang terlihat maupun tidak itu dalam bidang politik demi untuk mereka menduduki suatu jabatan. Oke, yang ketiga nih di bidang ekonomi. Dengan memberdayakan UMKM, kita dapat meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia dan mensejahterakan rakyat. Itu penting itu. Di dekat rumah kalian ada yang pengusaha para pelaku UMKM? Apa itu? Ya, apa? Pak, di tempat saya ada usaha UMKM yang keripik kulit patin Pak. Keripik kulit patin. Bagus tuh. Itu merupakan salah satu UMKM yang perlu diberdayakan lagi dan perlu diberi tuntunan dari pemerintah, diberikan perhatian dari pemerintah ya, supaya lebih berkembang lagi. Nah, itu juga kan di daerah sama di dekat perairan. Apa mereka ada tambak atau gimana pola? Dekat tidak sih. Jadi mereka itu melakukan mengelola sumber daya alam dengan baik. Nah, dibuatlah kredit ini apa namanya, kredit kulit mati. Jadi itu dapat meningkatkan pendapatan juga ya, dan mensejahterakan masyarakat. Ya Pak, itu juga menyerang banyak pekerja Pak. Banyak ya, berarti selain mereka membuat keripik kulit patin tadi, mereka juga mengurangi angka pengangguran. Nah, itu mungkin bisa
nanti kalau kalian sudah lulus sekolah atau udah gimana, terus sekarang kalian ada ide boleh tuh dikembangkan supaya menjadi UMKM. Nanti seumpamanya nanti siapa tahu kan ada pihak atau pemerintah atau lembaga-lembaga yang melirik kalian, maka kalian itu akan dikembangkan lagi gitu ya. Nah yang keempatnya ada di bidang sosial budaya, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dan tidak membeda-bedakan suku ras, budaya dan agama. Di tempat kalian ada yang pernah konflik nggak? Entah itu konflik suku, agama, ras, budaya, nggak ada. Nah, berarti aman lah ya. Di Indonesia ini berarti persatuannya cukup kuat ya, karena tidak ada konflik sosial budaya ya. Nah, yang kelima ini ada bidang pertahanan keamanan, menindak tegas pelaku pelanggaran hukum yang membahayakan keamanan negara, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bela negara. Kira-kira di tempat kalian pernah nggak, atau kalian pernah melihat dimanapun itu ada pelaku tidak yang mengancam pertahanan dan keamanan negara? Ada nggak? Apa pernah di televisi, kita gitu, nggak pernah? Oke, mungkin Bapak kasih dulu sedikit aja ya. Kalau tadi sudah dikasih dulu, ada tuh yang namanya bom Bali. Oh iya. Nah, tahu kan? Iya, bagus. Nah, bom Bali itu sangat mengancam pertahanan dan keamanan negara. Karena apa? Dapat menyebabkan korban jiwa atas ledakan bom itu tadi. Nanti gitu aja. Bapak akan lanjut ke selanjutnya ya. Oh, oke. Ada tulis kelompok nih. Ada tulis kelompok nih. Kelompok. Bapak akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Iya, 5 kelompok. Saya dia tenang aja. Ada teman-temannya kan. Bapak akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Nah, masing-masing dari kelompok itu berdiskusi menjawab contoh kasus yang telah Bapak berikan di RKPD ini. Nah, dan tentunya ini materi terkait ancaman di bidang 5 bidang tadi ya. Nah, nanti hasilnya kalian presentasikan maju per kelompok perwakilan, presentasikan sebaik mungkin, cari jawaban yang tepat, dan kelompok lain bisa mengajukan pertanyaan atau penyanggah. Oke Bapak, bagi kelompoknya ya. Enggak, Bapak bagian kelompoknya ini, Bapak kasih kertas, ini kelompoknya. Nah, tolong ya diisi sesuai apa pertanyaan yang tertera di kertas RKPD. Ini di sana ya? Sana, apa di Jerman? Bapak berikan waktu, maunya berapa? 10 menit ya, berarti 10 menit harus sudah selesai. Kalau belum selesai, ya harus selesai. Kalau Bapak kalian yang minta 10 menit. Paham kan tadi? Kalau kalian tadi berarti Bapak waktu menyampaikan materi, pasti kalian langsung paham apa yang dilakukan dari pertanyaan itu, apa yang dijawab. Gimana? Apa Nizi? Devina, ada yang suka? Paham? Aman ya? Ada yang mau enggak? Sudah hampir 10 menit, masih ada 5 menit lagi. Tolong menyelesaikan segera. Oke, udah ya. Bapak minta kalian
Bapak minta kalian perwakilannya maju untuk menyampaikan jawaban. Nomornya saya kasihkan jawaban. Duluan, ayo maju. Yang lainnya tolong perhatikan ya. Kalau teman-teman yang memperhatikan jawabannya. Sini, garis-garis yang rapi. Nah, gitu. Oh, itu aja. Ya silakan dari kelompok pertama. Baik Pak, di kelompok 1 kami mendapatkan suatu contoh kasus yaitu bom Bali tanggal 12 Oktober tahun 2022. Menurut kami cara penanganan yang tepat untuk dari kasus bom Bali tersebut dengan penanganan kasus terorisme di bidang ideologi dan membutuhkan pendekatan komprehensif seperti memperkuat pendidikan Pancasila dan wawasan, yaitu dengan memperkuat pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di berbagai jenjang. Hadir apa? Yang lainnya dimohon tenang ya, dengerin presentasi ya. Oke, lanjut. Selanjutnya memberdayakan tokoh agama dan masyarakat untuk menyebarkan pesan toleransi, memperkuat koordinasi lembaga anti teror, menyediakan program rehabilitasi dan reintegrasi bagi mantan teroris, memperbaiki regulasi anti terorisme yang mencakup aspek pencegahan serta mengadakan kampanye nasional yang melibatkan tokoh publik dalam meningkatkan kesadaran terhadap bahaya radikalisme. Oke, dua. Selanjutnya kelompok 2. Oke, di sini saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini kelompok 2 membahas tentang kasus gerakan separatisme. Nah, penyelesaian dari gerakan separatisme ini yaitu melalui satu, gerakan nasional melibatkan tokoh adat, agama dan masyarakat. 2, pemerataan pembangunan melalui peningkatan alokasi dana dan program pemberdayaan ekonomi lokal. 3, yaitu desentralisasi kekuasaan dengan memperkuat otonomi daerah dan memberikan kewenangan lebih pada pengelolaan sumber daya. Yang 4, yaitu pendidikan nasionalisme lewat penguatan kurikulum sejarah serta pertukaran pelajar. Yang 5, penguatan keamanan melalui koordinasi TNI, Polri dan pemerintah serta pendekatan persuasif. Dan yang terakhir yaitu program pertukaran budaya lewat festival budaya nasional serta pertukaran pegawai antar daerah. Selanjutnya kelompok 3. Oke, di sini saya perwakilan dari kelompok 3. Kami mengambil kasus terkait peredaran produk impor ilegal. Cara penyelesaiannya di sini kami melalui edukasi konsumen tentang produk legal dan lokal, penguatan pengawasan pasar serta penjualan online, pemberdayaan UMKM lokal dengan pelatihan dan dukungan pemasaran, kerjasama dengan platform e-com untuk verifikasi produk, kampanye tentang produk lokal di sekolah, serta peningkatan daya saing produk lokal melalui bantuan teknologi dan komunikasi. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini kami mengambil tema tentang kasus konflik SARA. Adapun upaya penyelesaian dalam menangani kasus tersebut. Untuk menangani konflik SARA di bidang sosial budaya, berbagai upaya dapat dilakukan seperti mengintegrasikan pendidikan multikultural dalam kurikulum, penyelenggaraan program pertukaran budaya, melibatkan tokoh masyarakat dan pencegahan konflik, memberikan pelatihan mediasi, mendorong pemberitaan yang berimbang, meningkatkan literasi media, penyelenggaraan festival budaya, mendukung pelestarian seni tradisional, menegakkan hukum yang adil, membentuk lembaga pengawasan diskriminasi, serta mengadakan kegiatan pemuda lintas, SARA dan forum pemuda untuk membangun persaudaraan. Oke, di sini kami kelompok 5 mendapatkan kasus etnis Rohingya yang diplomatis diduga mencari suaka. Adapun penyelesaian dari kelompok kami yaitu dalam penanganan kasus imigran dalam etnis Rohingya, upaya yang dilakukan meliputi penguatan pengawasan perbatasan dengan patroli intensif dan teknologi canggih, peningkatan intelijen melalui jaringan pemantauan dan kerjasama dengan negara tetangga, operasi pencegahan untuk mencegah masuknya kapal ilegal, penegakan hukum tegas terhadap jaringan penyelundupan, peningkatan kapasitas personel dan peralatan,
serta diplomasi pertahanan melalui dialog bilateral dengan Myanmar dan forum pertahanan regional. Oke, beri apresiasi semua. Silakan dulu kembali ke depannya. Oke, Bapak akan memberikan sedikit penguatan dari 5 perwakilan kelompok yang sudah maju. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, jika kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita tidak akan terpengaruh oleh ancaman di berbagai bidang tadi. Nah, oleh sebab itu kalian sebagai peserta didik itu harusnya mampu memperkuat lagi nilai-nilai Pancasila, menerapkan, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke. Kita lihat slide selanjutnya, Bapak. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran, maaf. Tadi Bapak itu ada membuat kuis ya, tapi saya sepertinya waktu kurang banget ini waktunya. Jadi Bapak langsung aja ke kesimpulan dari materi kita pada siang hari ini. Ada yang bisa nyimpulin, bantuin Bapak untuk nyimpulkan? Ya, silakan, Abel. Oke Pak, jadi kesimpulan dari PPT Bapak tadi adalah Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keberagaman yang tinggi pastilah menghadapi berbagai ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Ancaman-ancaman ini bersifat dinamis dan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Untuk menghadapi tantangan ini diperlukanlah upaya-upaya yang komprehensif dan berkelanjutan untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut. Terima kasih Pak. Bagus, tepuk tangan dulu untuk Abel. Tadi benar ya apa yang dikatakan Abel tadi bahwa jika kita saling menghargai, menghormati, maka akan terciptanya persatuan dan kesatuan yang ada yang terjadi di Indonesia ini, dan juga tidak ada ancaman terhadap negara di berbagai bidang karena telah saling menghormati maupun itu di bidang politik, bidang sosial, budaya, ideologi, pertahanan, dan keamanan. Mungkin itu saja ya yang akan Bapak sampaikan pada siang hari ini. Jika Bapak ada salah atau salah kata dalam pembelajaran pada siang hari ini, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum menutup pembelajaran pada siang hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk berdoa untuk bertanya. Marilah teman-teman sekalian, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, akan kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asrina insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Oke, Bapak, sebelum Bapak pergi, Bapak mau mengingatkan ya bahwa minggu depan itu ulangan harian dan materi yang akan Bapak cantumkan dalam soal itu sedikit banyaknya mengenai materi yang kita bahas pada siang hari ini. Jadi kalian belajar dengan sungguh-sungguh karena ulangan harian ini mempengaruhi beberapa persen dari ini kita yang penilaian kita gitu ya. Oke, mungkin sekian yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.